Jadi nggak semua detail Ibu jelasin juga. eh ada beberapa hal yang mungkin tidak, kalian bisa lakukan sendiri gitu ya. Em, dengan melihat materi-materi sebelumnya dari PPT-PPT yang sudah ada gitu ya, udah kita pelajari sebelumnya, hari-hari sebelumnya gitu ya, atau pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang metode transportasi tidak seimbang dan degeneration. Jadi, sebenarnya akan ada dua. Jadi ada metode transportasi seimbang dan tidak seimbang. Kemarin kita udah bahas metode transportasi seimbang gitu ya. Kalau seimbang, maka jumlah dari eh, supply-nya sama demand-nya tuh harus sama. Dia katakan seimbang gitu ya. Nah, kemudian maka kita menggunakan tiga metode. Kita review kembali gitu ya. Kita pakai tiga metode, bisa menggunakan NWC, bisa menggunakan VEM, ataupun kita juga bisa menggunakan minimum cell cost. Nah, kemudian eh, kita melakukan uji keoptimuman gitu ya. Apakah memenuhi M plus N negatif satu gitu ya. Nah, kalau tidak memenuhi atau dia kurang dari sama dengan, itu akan terjadi kemerosotan atau degeneration. Nah, nanti seperti apa supaya dia bisa memenuhi gitu ya. Kita akan bahas hari ini. Oke. Nah, yang hari ini kita bahas pada saat jumlah supply sama jumlah demand-nya itu tidak sama gitu ya. Maka yang terjadi adalah metode transportasi itu tersebut tidak seimbang gitu ya. Oke. Nah, ini permasalahan ideal transportasi itu sebenarnya pada saat jumlah permintaan itu sama dengan banyaknya kapasitas produksi atau jumlah eh, demand-nya itu akan sama dengan jumlah supply. Namun kondisinya dan kehidupan sehari-hari itu kadang tidak seperti itu. Jadi akan ada juga kondisi di mana tidak jadi keseimbangan gitu ya, transportasi gitu ya, sehingga kita perlu menyeimbangkan, balancing gitu ya. Nah, kan nanti ada dua, kalau kita bilang masalah terkait dengan metode transportasi tidak seimbang akan terjadi dua kasus di situ nanti. Kasus pertama pada saat jumlah penawarannya akan kurang dari jumlah permintaan. Terus kasus yang kedua, jumlah penawarannya akan lebih dari jumlah permintaan. Nah, proses penyeimbangan atau balancing ini, gitu ya, itu akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penambahan sejumlah penawaran buatan atau dummy supply, em, ataupun penambahan komoditas permintaan buatan atau dummy demand. Nah, kita langsung aja ke contoh, gitu ya. Di sini, oke. Em, ini contoh soalnya ya. Jadi sama contoh soalnya kayak kemarin gitu ya. Saya nggak mengubah detail banget. Cuma saya akan mengubah jumlah dari kapasitas ataupun kebutuhan permintaan konsumen. Gitu ya, jumlah demand sama jumlah supply-nya. Tapi kalau untuk cost-nya sama. Gitu ya. Jadi nanti ada tiga pabrik, pabrik A, B, C. Kemudian ketiga pabrik ini akan mengirimkan hasil produksinya ke tiga daerah di Cipayung, Cakung, dan Jatinegara. Sama kayak contoh kasus sebelumnya, kapasitas pabriknya secara berurutan gitu ya. Pabrik A 90, pabrik C 100, dan pabrik C suplainya 110. Sedangkan untuk kebutuhan permintaan konsumen, demand-nya secara berurutan ya. Demand dari di daerah Cipayung itu 90, Cakung itu 100, dengan Jatinegara itu 80 gitu ya. Untuk cost dari biaya transportasinya gitu ya. eh Cost transportasinya udah ada di tabel gitu ya. Sama kayak kemarin. Nah, Ibu bulatkan gitu ya. Dalam dalam satuan 1000 gitu ya. Nah, sehingga saya tulis seperti ini, seperti kemarin. Nah, sekarang kita bahas untuk kasus yang pertama. Kasus satu gitu ya. Jika kapasitas penawaran supply gitu ya lebih besar dari komoditas permintaan atau demand-nya. Kayak gini ya. Nah, di mana jumlah supply-nya itu 300, sedangkan demand-nya ada 270. Nah, kalau seperti ini, jika jumlah supply-nya lebih dari jumlah demand-nya gitu ya, maka kita perlu menambahkan dummy variabel atau variabel dummy. Eh, karena di sini supply-nya, jumlah supply-nya lebih dari jumlah demand, maka kita menambah satu kolom lagi gitu ya sebagai dummy variabelnya.
Hmm, sebentar ya. Oke. Nah, di sini eh, berikutnya saya nambahkan dummy variabel ya dengan menambah kolom gitu ya, kolom tabel transportasi. Saya kasih nama kota A gitu ya. Kelihatan ya. Nah, di sini sehingga demand-nya menjadi 30 gitu ya. Sedangkan cost-nya 0 gitu ya. Memang karena tidak ada biaya transportasi di situ ya. Nah, sehingga di sini jumlah demand sama jumlah supply-nya sama 300 gitu ya. Nah, next. Em, Nah, kita lakukan menentukan solusi dasarnya. Setelah itu, setelah seimbang, kita baru menentukan solusi dasarnya. Yang saya gunakan di sini, yang Ibu gunakan adalah dengan metode NWC. Boleh kalian menggunakan PEM juga boleh. Em, Menggunakan minimum sell cost juga boleh. Silakan ya. Tapi di sini ibu pakai itu adalah NWC. Nah, silakan kalau kalian mau penasaran gitu ya, mau mencoba yang dua metode lainnya gitu silakan gitu ya. Kan kita sudah bahas dari ibu bilang tidak semua ibu bahas gitu ya. Kalau bahas semua eh tak cukup waktunya juga ya. Dihemat juga gitu ya. Mungkin bisa latihan online. Kan kalian sudah mempelajari itu sebelumnya. Silakan dicoba sendiri. Yang saya gunakan di sini, yang ibu gunakan di sini adalah NWC gitu ya. Jadi ibu isi di pojok paling kiri 90 gitu ya. Jadi demand-nya ibu ibu coret jadi 0, supply-nya juga 0. Nah, berarti baris sama kolonnya udah ibu cross semua gitu ya. Next. Em, Selanjutnya di bawah 100 gitu ya. Sehingga ini cross 0, ini juga crossnya 0. Sehingga barisnya dan kolomnya di 0 gitu ya. Next. Kemudian di bawahnya lagi 80. Menjadi cross 0, ini saya cross jadi 30. Nah, sisanya di sini pas 30 ya. Nah, ibu coret 0 di 0. Sehingga sisanya tinggal ini gitu ya. Nah, next. Nah, untuk biaya optimumnya, nah baru kita hitung gitu ya. 90 kali 12 ditambah 100 tambah 12 ditambah 80 kali 8 ditambah 30 kali 0 gitu ya. Sama dengan 2.920.000. Kayak gitu. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, itu adalah jika komoditas permintaannya lebih besar dari kapasitas penawaran. Nah, kalau di sini jumlah demand-nya itu lebih besar daripada jumlah supply-nya, gitu ya, maka kita perlu menambah dummy variabel dalam dengan menambah baris di situ. Kalau jumlah demand-nya lebih besar daripada jumlah supply-nya, sehingga seperti ini yang saya lakukan. Jadi menambah sumber buatan baru, gitu ya, di mana biaya transportasi atau cost-nya itu dari sumber buatannya adalah nol, karena tujuan sebenarnya tidak ada gitu ya, sehingga di sini menjadi seimbang. Jadi 300 untuk jumlah supply dan demand-nya. Next. Nah, baru kita melakukan menentukan solusi dasar. Nah, di sini saya menggunakan VAM gitu ya. Dengan kita menentukan selisih gitu ya. Selisih baris dan selisih kolom gitu ya. Silakan gitu ya. Untuk selisih baris pertama 2, selisih baris ketiga pertama 2, kedua 3, selisih baris ketiganya 2, selisih dari baris keempat adalah 0 ya. Selisih dari ini ya, biaya kosnya ya untuk baris keempat ya adalah 0. Kemudian selisih kolomnya 12, 8, sama 8. Yang dipilih adalah yang paling besar, 12. Kita pilih kosnya yang paling kecil yaitu 0 ya di sini ya. Nah, di sini 30 ya. Ini saya cross jadi 0. Di sisanya untuk demand di Cipayungnya sisa permintaannya 60 ya. Next, kemudian saya cari selisihnya lagi gitu ya. Kemudian saya pilih kolom pertama di situ ya. Nah, melanjutkan gitu ya. Mencari cost yang paling murah yaitu yang 12,60. Berarti saya cross udah habis ya. Nolnya saya cross di sini. Permintaannya udah memenuhi ya demand untuk di Cipayung. Selanjutnya mencari selisih kembali untuk setiap barisan kolomnya gitu ya. Nah, kemudian diperoleh saya cari yang paling besar yang ini gitu ya, cari cost yang paling kecil gitu ya, jadi yang ini gitu ya, saya cross jadi kosong, yang ini jadi 30 gitu ya. Next saya cari selisih ya baris dan kolomnya gitu ya. Nah,
Di sini udah tinggal satu ya, tinggal tinggal baris ketiga saja gitu ya. Silakan dipilih eh, di sini cari biaya kosnya yang paling kecil gitu ya. Yaitu di sini gitu ya. Yang di sini diisi 30 gitu ya. Jadinya 0 nih jadi 70 gitu ya. Jadi sama nih, di sini di 70 di sini. Seperti ini. Ya. Ini menggunakan VAM. Ya, setelah itu kita baru menghitung biaya optimumnya, yaitu 60 kali 12 ditambah 30 kali 8 ditambah 80 kali 9 ditambah 70 kali 10 ditambah 30 kali 8 ditambah 30 kali 0 sehingga sisa dalam satuan 1000 gitu ya diperoleh 2.620.000. Oke, sampai di sini untuk metode transportasi tidak seimbang gitu ya. Eh, apakah ada pertanyaan dulu? Suara ibu kedengeran ya? Terdengar, Ibu? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya rasa udah paham ya. Kayaknya udah jelas juga dari PPT ya. Gitu ya, jadi kalau ibu pertegas lagi, mungkin sambil nge-review lagi, gitu ya. Nanti akan ada dua kasus, dicek lagi. Jika memang jumlah supply sama jumlah demand-nya itu tidak tidak sama gitu ya, maka dia masuk metode transportasi tidak seimbang. Jadi cek dulu dari jumlah supply sama jumlah demand. Kalau memang sama, maka dia metode transportasi seimbang. Kalau tidak sama, maka metode transportasi tidak seimbang. Ya benar kan ya? Kalau nggak sama tidak seimbang, kalau sama berarti seimbang gitu ya. Nah, kalau misalkan seimbang gitu ya, eh, hal yang perlu kalian lakukan adalah tadi itu. Kalian lakukan langkah pertama dengan tiga metode, kemudian cek hasil keoptimumannya, gitu ya. Dengan cara apakah dia memenuhi M plus N negatif satu, gitu ya. Kalau memang dia memenuhi, lanjut menggunakan tahap kedua, stepping stone sama modi, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak memenuhi, kita atau kurang dari sama dengan, maka akan terjadi degenerasi. Jadi kita akan lanjut teks berikutnya. Nah, kalau untuk metode tidak, kalau dia tidak sama gitu ya, jumlah supply sama demand-nya tidak sama gitu ya, di mana jumlah supply-nya lebih dari jumlah demand, maka kita perlu menambah dummy variabel dengan kita menambah kolom kayak gitu. Kemudian kalau misalkan jumlah demand-nya yang lebih besar daripada jumlah supply, maka kita perlu menambah dummy variabelnya gitu ya, sumber buatan kayak gitu ya, dengan menambah satu baris. Apakah dipahami? Jadi tinggal dua kasus itu ya, hanya ada dua kemungkinan itu, gitu ya, seperti itu. Kita nggak perlu lanjut ke tahap dua, berarti selanjutnya. Cukup bisa menggunakan tiga metode saja, NWC, VEM, ataupun menggunakan minimum cell cost. Nah, itu tadi terkait dengan metode tak seimbang ya. Kita sudah selesaikan, dan kita lanjut lagi, kita kembali lagi, kita flashback gitu ke metode seimbang ya, transportasi seimbang. Tapi jika dia tidak memenuhi ini ya, M plus N negatif satu, gitu ya. Jadi kalau kita bilang degeneration atau kemerosotan akan terjadi pada saat masalah transportasi itu apabila banyak sel isi pada tabel M kali N itu kurang dari M plus N negatif satu. Seperti itu. Nah, ini ada problemnya ya, ini masalahnya. Intinya sama juga kayak kemarin. Mungkin cost-nya saya ubah. Jadi di sini ada tiga pabrik gitu ya, tiga sumber produksi gitu, pabrik A, B, C gitu ya. Dia harus mengirimkan produksinya gitu ya, produknya itu ke tiga kota, kota A, B, C. Nah, masing-masing pabrik juga punya supply ya, kapasitasnya sendiri ya. Di sini 50 pabrik A, B-nya 25, C-nya 35. Sedangkan demand-nya untuk keperluan atau kebutuhan permintaan di kota A 35, kota B 45, kota C 35. Dia seimbang 115. Jadi tidak perlu kita menambahkan eh dummy variabel di situ. Baik penambahan baris ataupun penambahan kolom, kolom ataupun baris di situ. Nah, kita selesaikan seperti biasa. Kita menentukan solusi dasar. Boleh menggunakan tiga metode yang ada. Bisa NWC, bisa VEM, ataupun bisa menggunakan minimum cell cost. Yang saya gunakan adalah, ibu gunakan adalah NWC. Nanti kalau kalian mau gunakan yang lain, silakan. Pada saat UAS, boleh menggunakan ketiga cara. Bebas salah satu saja. Tapi kalau ada instruksi, ibu jelaskan lagi, ikuti instruksi yang ada di soal tersebut. Kalau tidak ada, bebas. Free, kalian mau pilih metode apapun. Gitu ya, nggak perlu tiga-tiganya. Kemudian di sini, ibu menggunakan NWC sama kayak tadi, 35 gitu ya, saya coret gitu ya. Kemudian, misalnya 20 supply-nya, demand-nya 0 gitu ya.
kemudian eh, ini 20 gitu ya, cross ini 25, diisi, kemudian berikutnya seperti ini ya, kayak NWC ya. Nah, diperoleh solusi dasarnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kita uji kemarin keoptimuman, optimuman, yaitu M plus N negatif satu. Nah, di sini M-nya berapa? Barisnya ada berapa? 3. Kolomnya 3, berarti 6. 6 kurangi 1, eh 5 gitu ya. Ada 5. Sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Ada 4 kolom gitu ya. Oh, ada 4 sel yang terisi. Nah, berarti kan dia kurang ya. Kurang dari M plus N negatif satu gitu ya. Nah, kurang dari 5 gitu ya. M plus N negatif satu. Nah, maka kita perlu menambahkan gitu ya, sel ini lagi gitu ya, epsilon gitu ya, menambah satu sel kosong gitu ya. Sel kosongnya perlu diisi, intinya seperti itu. Diisi dengan nilai tertentu. Saya misalkan epsilon, dan epsilon ini dibuat sangat kecil seperti Ibu bilang kemarin, dan anggap aja nol gitu ya. Jadi dibuat sangat kecil sekali supaya dia tidak mempengaruhi sama sekali gitu nanti ya. Nah, tapi dianggap nol. Jadi biar nggak terlalu banyak mempengaruhi. Jadi epsilonnya sama dengan nol di sini. Kayak gitu. Nah, sehingga yang terisi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Terus pengisian epsilon ini di sel yang kosong kan. Awalnya sel yang kosong kan X13 ya. X13, X21, X23, X31, X32. Saya bisanya kenapa saya pilih di sini gitu ya. Untuk sebenarnya untuk eh, pengisian epsilon di sini gitu ya pada sel kosong itu bebas random aja kayak gitu. Tapi dari teorinya juga ada beberapa sumber mengatakan bahwa pilih kos yang paling kecil silakan gitu ya. Kalau tidak lagi akan terus iterasi terus gitu ya sampai lebih besar lagi lebih besar dan seterusnya kayak gitu ya. Boleh gitu ya. Jadi bisa dipilih yang paling kecil sampai dia eh, menemukan biaya optimumnya. Oke, di sini yang Ibu pilih adalah yang paling kecil, sel yang kosong yang paling kecil kosnya ada dua ya. Yang ini X13 sama X31. Yang Ibu pilih adalah X13. Epsilon sama dengan nol sehingga jumlah sel yang terisi menjadi pas ya, memenuhi M plus N negatif satu. 1, 2, 3, 4, 5. Next, perubahan alokasi pertama. Jadi langkah pertama udah kita lakukan dengan menggunakan NWC dan dia juga udah kita menambahkan epsilon dan epsilonnya sama dengan nol. Jadi ya, kita pilih di sel X13 sehingga udah memenuhi M plus N negatif satu. Maka kita lanjut ke tahap kedua, baik menggunakan modi ataupun kita menggunakan modi metode ataupun kita menggunakan em, stepping stone. Nah, kita akan bahas dua-duanya hari ini. Yang menggunakan modi sama menggunakan stepping stone. Ada dua perbedaan ya. Kalau modi agak sedikit ada perbedaan. Kalau stepping stone sama kayak kemarin. Nggak berbeda jauh, tapi ada sedikit perbedaan. Nanti kita sambil pelajari aja gitu ya. Kalau stepping stone sama kayak yang sebelumnya. Materi sebelumnya udah Ibu jelaskan. Ini sebenarnya agak berbeda, tapi intinya hampir sama sebenarnya. Cuma tandanya saja gitu ya. Nah, lanjut ke tahap kedua. Ibu gunakan yang menggunakan modi method. Nah, setelah memenuhi M plus N negatif satu, ya, kita menambahkan epsilon di sel X3, 13, gitu ya. Nah, pakai formula ya, kalau modi kan pakai formula RI plus KC sama dengan CIC. Nah, sama. Kita menentukan nilai kolom K1, K2, K3, dan nilai baris R1, R2, R3 dengan pakai rumus formula ini. Kalau pakai modi, pakai rumus atau formula ya. Yang sudah ada RI plus KC sama dengan CIC. Kita misalkan S1-nya sama dengan 0 di situ. Sehingga kita peroleh K1-nya sama dengan 4, gitu ya. K2-nya sama dengan 8, SPLDV gitu ya. Kemudian K3-nya diperoleh 8, R2-nya diperoleh 16, R3-nya diperoleh 16. Epsilonnya 0 ya, dibuat sama dengan 0 ya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini ya. K1, K2, K3, R1-nya 0, R2-nya 16, R3-nya 16. Nah, ini. Ini udah memenuhi ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Udah M plus N negatif satu. Next, selanjutnya. Langkah ketiga adalah menghitung indeks perbaikan pada setiap sel yang kosong dengan menggunakan rumus formula ini. RI plus KJ negatif CIC. Ini yang membedakan. Kalau kemarin CIC negatif RI negatif KJ. Gitu kan. Nah, sekarang dibalik. Jadi yang ini. Kalau untuk the generation yang mau jadi RI plus KJ negatif
CIJ. Sebenarnya intinya sama, cuma tandanya aja yang berbeda gitu ya. Kalau yang sebelumnya dia akan jadi negatif, sehingga bernilai negatif terbesar. Ini salah, ini hanya positif terbesar. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau untuk degeneration yang modi gitu ya, itu pakai rumus yang atas. RI plus KJ negatif CIJ. Nah, jadi nilai indeks perbaikannya, kita lihat sel yang kosong di sini. X21, X23, X31, X32. Ibu tulis di sini opportunity cost-nya. X yang sel-sel yang kosong, X21, X23, X31, X32. Kita menggunakan formula ini, modi RI plus KJ negatif CIJ. Jadi di sini RI-nya ini ya, yang X21 ya, 16, eh ini ya, jadi R2 gitu ya, ditambah 4 dikurangi 16. Oke, sama dengan 4. Nah, kalau X23 berarti 16 ditambah 8 dikurangi 16. Sama dengan 8. Untuk X31 yang ini ya, R3 16 ditambah 4 dikurangi 8. Diperoleh 12. X32 itu 16 ditambah 8 dikurangi 16. Sehingga diperoleh 8. Sama kayak kemarin ya intinya ya. Kita menentukan nilai kolom sama nilai baris K1, K2, K3, dan R1, R2, R3 berdasarkan dari sel-sel yang terisi, gitu ya. Kemudian setelah kita memperoleh nilai kolom dan nilai baris, gitu ya, kita mencari sel-sel kosongnya, gitu ya, indeks perbaikannya dari sel-sel kosong, gitu ya. Nah, kemudian di sini pilih sel yang indeksnya kebalikannya yang kemarin ya, bernilai positif terbesar. Jadi harus negatif semua. Intinya harus kurang dari sama dengan nol. Nol boleh. Nol atau negatif. Jadi lebih dari sama dengan nol. Gitu ya. Kalau masih positif, kita akan melakukan perubahan alokasi terus sampai semuanya bernilai kurang dari sama dengan nol. Untuk semua indeks perbaikan. Gitu. Karena di sini semua nilainya masih bernilai positif. Nah, kita pilih positif yang terbesar. Yaitu ini yang saya bold ya. 12. Yaitu di X31. Sel 31. Nah, kita lanjutkan di situ, siklus di situ X31 plus, terus sikel ya. Jadi negatif, positif, negatif. Sama kayak kemarin. Kita pilih sel 31. Kemudian, cuma tandanya yang berbeda, gitu ya. Pilih yang negatif, gitu ya. Kemudian, ini dikurangi 35, dikurangi, ditambah 35, dikurangi 35, ditambah 35. Sehingga perubahan sel yang terbaru menjadi ini ya, eh jadinya 0 gitu ya. Terus X1 jadi 35 gitu ya. Terus kemudian jadi 0 jadinya 35. Bisa dipahami ya? Next. Nah, ini. Di sini dia eh, M plus N negatif 1. Di sini sel yang terisi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita lanjut ke perubahan alokasi 2. Kita memilih epsilon lagi. Oke, tadi kan dia belum masih positif semua, gitu ya, harus negatif semua. Nah, maka kita lanjut ke perubahan alokasi kedua, gitu. Sampai sini paham atau tidak? Sebelum Ibu lanjut, ini agak panjang soalnya. Sampai sini paham atau tidak? Paham, Bu. Paham ya? Bisa next ya. Nanti yang paham, kalau yang masih belum paham karena masih ngantuk, udah capek, nanti yang paham ngajari yang tidak paham gitu ya kan bisa ya. Gitu. Nah, perubahan alokasi kedua, gitu ya, lanjut ya. Kalau udah masuk ke perubahan alokasi kedua, karena tadi masih bernilai positif, kan kebalikannya ya, eh, harus negatif gitu ya. Maka kita lanjut ke perubahan alokasi kedua. Nah, kalau kita lihat lagi di situ, kalau memang dia tidak memenuhi M plus N negatif 1, itu kan ini masih ada tuh 2, 3, 4, masih ada 4, kurang satu lagi. Maka kita tinggal, kita pilih lagi. Nanti sel yang kosong juga udah berubah ya. Tadi kan yang kosong ini awalnya kan, ini yang kosongnya. Awalnya ini yang saya misalkan epsilon. Sekarang harus milih lagi di X11 atau X21 atau X23 atau X32 atau X33 untuk saya ganti dengan epsilon sehingga menjadi teralokasi ada nilainya gitu untuk selnya. Jadi terisi. Nah, silakan dipilih. Nah, bisa dipilih untuk kos yang paling kecil. Nah, di sini yang saya pilih. Sehingga nih, saya misalkan epsilon sehingga yang terisi di sini sel yang terisi memenuhi M plus N negatif 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi udah masuk ke perubahan alokasi kedua.
epsilonnya sangat kecil ya, dianggap 0. Kita misalkan sama dengan 0 gitu ya. Jadi nggak mengubah sama sekali. Nah, kemudian silakan kita sama kayak tadi menentukan K1, K2, K3, R1, R2, R3, misalkan R1-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini ya. K1-nya 4, K2-nya 8, K3-nya 8, R1-nya 0, R2-nya 16, R3-nya 4 gitu ya. Karena dia terisi, dia masuk juga di sini. Jadi R1, ingat ya, ini nggak kosong. Jadi kita bisa pakai buat persamaan di sini. R1 plus K1 sama dengan C11. Jadi R1-nya 0, K1-nya 4. Gitu ya. K1-nya tadi masih belum ya, nih ya. K1-nya sama dengan 4. Jadi pahami ya. Oke. Dan seterusnya. Nah, next. Sama seperti tadi kita mencari indeks perbaikan setiap sel. Udah. Dari sel-sel kosong ya. Kita lihat di sini opportunity cost-nya X21, X23, X32, X33. Gitu ya. Nah, di sini pilih yang positif terbesar, yaitu 8. Ya. Jadi kita pilih sel X23. X23 itu berarti yang ini. Kita buat iterasi siklusnya. Ya. Nah, di sini plus gitu ya, negatif, positif, negatif. Gitu ya. Nah, next. Nah, kemudian kita pilih yang negatif, kita pilih yang alokasinya terkecil, yaitu yang ini. Maka kita kurangi setiap alokasi pada sel dalam siklus ini dengan 25. Dikurangi ataupun ditambah dengan 25. Sehingga diperoleh ini ya, ini ada perubahan alokasi terbaru di perubahan alokasi kedua. Ya, tabel terbaru ya, seperti ini. Ya, yang awalnya ini 20 menjadi 45, gitu ya. Ininya jadinya eh 10, yang ini jadi 0, dan ini jadi 25. Ini kan 0 tadi jadi 25. Oke. Nah, kita cek di sini gitu ya. Tadi kan masih ada ini ya, masih ada positifnya ya. Nah, maka kita akan lanjut lagi ke perubahan alokasi ketiga, gitu ya. Nah, di sini kembali lagi gitu ya. Dia belum memenuhi M plus N negatif 1. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, silakan dipilih. Tadi kan udah ya yang keempat. Kalau saya misalkan ini epsilon lagi, hasilnya sama lagi kayak gini, udah kita capek-capek gitu ya. Silakan dipilih lagi yang lebih besar posnya. Kan ini sudah tadi ya, masih belum. Berarti silakan dipilih posnya yang paling di sel yang kosong gitu ya. Posnya yang paling kecil selain 4 gitu ya. Itu bisa 16 sama ini ya. Bisa X1, X21 atau X32. Saya misalkan di sini di X12 gitu. Ini agak panjang sih sampai banyak nih alokasinya. Nggak apa-apa. Ya, sekali-sekali panjang gitu ya. Nah, nih di X1, X21 saya misalkan epsilon sama dengan 0 di sini. Sehingga memenuhi M plus N negatif 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hasilnya sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi kita cari gitu ya. K1-nya 0, K2-nya 8, K3-nya 8, R1-nya sama dengan 0, R2-nya sama dengan 16, R3-nya sama dengan 8. Kenapa dia harus memenuhi M plus N negatif 1? Gitu ya. Nanti kalian akan coba sendiri. Kalau kalian tidak menambahkan epsilon, itu akan susah nanti untuk persamaannya. Pasti akan merasa kurang di situ. Gitu ya, untuk menentukan K1, K2, K3, R1, R2, R3. Maka kita perlu menambahkan. Jadi, memang harus memenuhi M plus N negatif 1. Sehingga kita bisa menentukan setiap nilai-nilai dari kolom ataupun baris ya. K1, K2, K3, dan R1, R2, R3. Next. Nah, baru kita menentukan indeks perbaikan setiap sel. Nah, nanti di sini opportunity cost-nya, sel-sel yang kosongnya, gitu ya. X1, X11, X22, X32, sama X33, gitu ya. Nah, udah diperoleh ya, X11, indeks perbaikannya negatif 4, X22, indeks perbaikannya 0, X32, indeks perbaikannya 0, dan X33, indeks perbaikannya min 12, negatif 12. Nah, di sini sudah RI plus KJ negatif CIC sudah kurang dari sama dengan 0. Udah memenuhi semua, sehingga mencapai optimum. Intinya sama sih sebenarnya, sama kayak pertemuan sebelumnya. Cuma kan cuma di sini untuk di kasus degenerasi yang modi itu tandanya aja yang berbeda, kebalikannya aja gitu. Ya, dia memenuhi jadi kurang dari sama dengan 0, maka dia mencapai optimum. Ya, 0 atau negatif gitu ya. Nah, udah cukup, tidak perlu lanjut ke perubahan alokasi keempat.
cukup di perubahan alokasi ketiga. Nah, kita bisa hitung di sini untuk total biaya optimumnya adalah 45 kali 8 ditambah 10 kali 8 ditambah 0, ini kan istilahnya sama dengan 0, 0 kali 16, ya, ditambah 25 kali 16 ditambah 35 kali 8. Diperoleh 1120 dalam satuan 1000 sehingga diperoleh 1.120.000 rupiah. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak untuk kasus metode transportasi seimbang, gitu ya. Eh, tapi dia mengalami degeneration. Ya, pada saat dia mau melaju ke tahap kedua, dia tidak memenuhi uji keoptimuman, sehingga dia tidak memenuhi M plus N negatif 1. Kita perlu menambah epsilon di situ. Makanya ini namanya kasus degeneration dengan modi metode di langkah keduanya. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi Bu, saya izin bertanya. Saya kelihatannya masih kurang jelas cara menyimpan epsilonnya itu kalau tergantung baris dan kolom sebaiknya letaknya di mana ya Ibu? Kalau Cari kalau kosnya paling generation kecil. Kosnya paling kecil. Biaya transportasi yang paling kecil. Bisa dipahami, Bintang? bisa. Iya. Cari yang paling kecil. Kalau memang dia belum, lanjut ke perubahan alokasi berikutnya. Kayak gitu. Eh, jangan diulangi lagi. Kalau yang tadi 4 tadi kan udah Ibu misalkan tuh yang 4 tadi. Ini kan, udah kan? Ternyata Ya, masih lanjut kayak gitu ya. Nah, terus yang jangan di sini lagi saya misalkan lagi walaupun 4, walaupun di sini sel kosong. Berikutnya, kalau kamu mau lanjut di sini, lanjut ke alokasi ketiga, hasilnya sama, sama lagi. Jadi kamu cari lagi yang kosong selain 4. Tadi kan udah di Ibu misalkan 4 tadi kan? Eh, iya, yang kosong. Jadi X21, X22, X32 sama X33. Yang kosnya yang kosong yang mana nih yang biar kosong? Yang 16 kan? Boleh X21 iya. atau 32. Coba aja. Nah, ibu tadi pilih yang ini gitu. Ternyata udah selesai di situ. Ya, Baik semoga Ibu. bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi untuk kasus degeneration, tapi menggunakan multimetode di tahap keduanya. Cukup ya, cuma ini perbedaannya sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih, cuma intinya tanda negatif positifnya aja. Nah ya, biar nanti cepat selesai dulu materinya, kalian langsung latihan aja di rumah gitu. Mungkin istirahat dulu malam ini, next latihan, latihannya besok gitu. Ya, kita selesai, Ibu selesaiin dulu untuk materinya hari ini. Udah ya, udah kebiasaan ya, Ibu kalau ngomong agak cepet ya. Tapi bisa dipahami semuanya? Insya Allah aman, Ibu. Aman. Oke, Saidina. Oke. Ini saya manggilnya Saidina atau Pambayun? Saidina nggak apa-apa, Ibu. Saidina. Oke, good job. Oke, next ya. Lanjut ke kasus degeneration di metode transportasi seimbang, tapi menggunakan di langkah keduanya stepping stone. Kalau stepping stone sama kayak kemarin, udah intinya sama aja, gitu ya, sama kayak kemarin. Oke. Tapi Ibu kasih contohnya juga, gitu ya. Kasusnya sama aja, ya. Cuma Ibu kopas lagi di sini, gitu ya. Jadi di sini tabel awal dari metode NWC udah ya, udah ada ya. Tadi kan kita udah buat kasusnya juga sama, cost untuk setiap transportasinya juga sama juga ya. Ini masing-masingnya juga sama. eh Jumlah ininya, supply-nya untuk masing-masing pabrik gitu ya, ataupun demand-nya sama dan jumlahnya sama juga ya, seimbang ya 115 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ dia belum memenuhi eh, di NWC sudah dilakukan gitu ya, tahap langkah pertama, tapi dia tidak memenuhi uji keoptimuman. Ya kan? Di sini dia harusnya sel yang terisi itu ada 5 gitu ya, tapi di sini cuma 1, 2, 3, 4. Maka kita harus menambah epsilon gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang kosnya paling kecil, bisa di sel atau di X13 ataupun di X31 boleh saja. Ya, di sini Ibu pilih yang di X13 kayak gitu. Nah, kalau yang stepping stone kemarin kita menggunakan siklus gitu ya. Siklus dari kita cek mana nih yang sel kosong. Oh, ini ada 4 nih. X21 setelah memenuhi M plus N negatif 1 gitu ya. Berarti kan ada 4 sel yang kosong gitu ya. Yaitu X21, X23, X31 sama X32. Maka kita melakukan
siklus dari ke yang diawali dari setiap sel yang kosong ini gitu ya. Nah, ini ya, ini sel yang kosong kita udah memilih, kita udah menetapkan, kita lakukan eh, siklus gitu ya, jalur tertutup gitu ya dari yang diawali dari sel-sel kosong tersebut gitu ya. Yang pertama X21 gitu ya. Berarti di sini diawali dari positif, ya siklusnya ya jadi positif, negatif. X21-nya diperoleh negatif 4. Terus kemudian jalur tertutup dari X23 gitu ya, yang kosong berikutnya siklusnya plus negatif. Arahnya mau dibalik dari sini ke sini juga boleh, nggak masalah, tandanya juga. Yang penting positifnya tandanya nggak mengubah. X23-nya sama dengan negatif 8 gitu ya. Em, ini juga sama ya. Dari X31 dia negatif 12. Kemudian kalau jalur tertutup dimulai dari X32 gitu ya. Sini di plus negatif diperoleh negatif 8. Next. Nah, ini nilai-nilai indeks perbaikannya semuanya bernilai negatif ya. eh karena di sini masih bernilai negatif ya, harus positif ya. Jadi harus positif, nggak boleh ada negatif gitu ya. Kebalikannya sama kayak sebelumnya ya, kalau stepping stone ya. Eh karena masih ada negatifnya gitu ya, pilih negatif terbesar, yaitu ini X31. Bukan berdasarkan garis bilangan ya. Oh, yang terbesar negatif 4 bukan. Tetapi bilangan eh, negatif dengan bilangan terbesar. Gitu ya. Berarti negatif 12. Jadi bukan dilihat dari garis bilangan. Ya, jadi bilangan negatif terbesar. Di sel X31 itu yang kita pilih. Nah, kemudian di sini kita buat jalur tutupnya ya yang tadi ya. Terus kita pilih yang negatif. Ini dua sama, berarti semuanya kita setiap alokasi dari siklus ini kita jumlahkan dan kita kurangi dengan 35. Sehingga diperoleh perubahan tabel transportasinya seperti ini. Ya, ini jadi 0, ya kan? X11 saya merahin. Yang ininya jadi terisi ya, jadi 35. Kemudian ini 0 jadi 35. Ini kosong jadi 35 ya, yang ini ya. Terus kalau ini jadi kosong. Kosong ya. Perubahan tabel transportasi. Nah, karena tadi masih ada negatif gitu ya, maka kita lanjut ke perubahan alokasi kedua. Gitu ya. Perubahan alokasi kedua di sini ini agak panjang nih, sampai banyak nih alokasinya nih. Cukup banyak, Ibu juga membuat PPT-nya sampai 96 gitu ya. Jadi Ibu nggak coba satu-satu tadi ya. Terus eh, kalau kalian mau mencoba silakan. Nanti kan Ibu cuma pilih salah satu, pakai VM aja, pakai NWC. Kalau kalian mau coba silakan buktikan lagi yang lain gitu ya. Boleh gitu ya. Masih banyak waktu kalian di rumah untuk mengerjakan dan latihan. Silakan. Next, ini ya. Nah, di sini perubahan tabel transportasi ya. Nah, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 sel yang terisi. Dia tidak memenuhi M plus N negatif 1 gitu ya. Jumlahnya 4 gitu ya. Sedangkan ini sama dengan 5 gitu ya. Sehingga kita perlu nambah epsilon pada sel-sel kosong. Baik itu di X11, X21, X32, X23, ataupun X33. Cari selnya yang paling kecil gitu ya. Saya pilih yang, cari kosnya yang kecil. Di situ saya misalkan di sini X11. Epsilon sama dengan 0. Sehingga yang terisi udah memenuhi M plus N negatif 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa melakukan langkah kedua gitu ya. Dengan menggunakan oh, stepping stone ya ke perubahan alokasi kedua gitu ya. Next. Nah, sama seperti tadi kita lakukan lagi di perubahan lokasi kedua. Sel-sel yang kosong adalah X21, X23, X32, X33. Setelah kita menetapkan sel-sel kosongnya, gitu ya, kita buat jalur tertutup dari keempat sel kosong tersebut. Dia dimulai dari keempat sel kosong tersebut. Jadi X21, ya, siklusnya diperoleh X21 negatif 4, X23 diperoleh negatif 8, X32 diperoleh 4, X33 diperoleh 12. Gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang negatif terbesar, sehingga diperoleh X33. Lanjut lagi gitu ya. Di sini S33 siklusnya dipilih yang negatif gitu ya. Silakan setiap sel dijumlahkan atau dikurangi dengan 35. Sehingga diperoleh perubahan tabel transportasinya adalah sebagai berikut. Ya. Nah, kemudian eh,
kita harus memisalkan di situ eh epsilonnya ya di yang sel kosong gitu ya. Kita pilih yang selnya terkecil gitu ya, yang kosnya terkecil bisa di X13 ataupun X31. Tuh. Nah, kenapa Ibu langsung loncat ke sini gitu ya? Nanti kalau kalian ujian, kalau udah capek gitu ya, boleh tips-tipsnya kayak gitu juga boleh. Misalkan di sini, kan bisa ini Bu atau yang ini gitu, boleh. Ibu udah coba gitu ya, yang ini gitu ya. Itu Ibu coba misalkan ini ya, ini ke sini ya, ini positif, negatif terus ya. Ke sini, ini positif 8 dikurangi 4 kan berarti 4. 4 ditambah 8 gitu ya. Jadinya berapa? Ya kan 8 dikurangi 4 kan 4 ya, 4 ditambah 8 kan 12 gitu ya, 12 dikurangi 16 jadinya negatif 4 gitu kan, negatif kan, kan daripada kita mencari yang ini semua gitu kan, capek juga gitu ya. eh dia akan menghasilkan negatif, satu aja negatif kan tetap akan lanjut lagi ke perubahan alokasi berikutnya kan, logisnya kayak gitu kan. Makanya ibu cari lagi, jadi ibu nggak buat PPT-nya lagi, akan panjang lagi lebih dari 96 slide nanti gitu ya. Boleh jadi kalau ujian kalian ambil satu aja nggak apa-apa, kalau udah ada yang negatif lanjut pilih yang lain, berarti yang selain ini gitu, yang kosnya lebih besar lagi nggak masalah, paham ya gitu. Jadi biar nggak capek-capek gitu ya, boleh. Nah, sehingga tadi ibu pilih yang ini gitu ya, setelah coba gitu ya, dan masih gitu ya, sekali siklus udah negatif negatif gitu ya, yang ini enggak ya, ada negatif tapi yang ini enggak ya, ibu persingkat lagi gitu ya. Nah, ibu pilih epsilonnya sama dengan 0 gitu ya, sebenarnya masih ada yang negatif sih ya, gitu. Tapi ibu persingkat lagi gitu ya, boleh. Nah, di sini ibu pilih di sini epsilonnya sama dengan 0 ya, sehingga yang terisi M plus N negatif 1 1 2 3 4 gitu ya. Nah, ini ya, silakan kita menetapkan sel-sel yang kosong seperti biasa gitu ya. X13, X21, X31, X32 gitu ya. Terus kita buat jalur tertutupnya ya. X13 positif 8, X21 negatif 4, oh, masih ada negatif gitu ya. Lanjut lagi berarti nanti. X31 negatif 20, X32 negatif 16 ya. Ibu langsung next nggak apa-apa ya. Kayak gitu. Sehingga untuk nilai-nilai indeks perbaikannya gitu ya, masih ada negatif di situ gitu ya. Kita pilih negatif terbesar ya, bilangan negatif yang terbesar. Yaitu X31. Next, lanjut X31. Yang ini ya, jalur tertutupnya ya. Di sini kita lihat yang negatifnya saja. Ada 35, 25, sama 35. Yang Ibu warnai dengan hijau. Gitu ya. Terus kita pilih yang alokasi terkecil, yaitu 25. Silakan setiap siklus ini gitu ya, kita jumlahkan dan kurangi dengan 25. Sehingga diperoleh ini ya. Ini perubahan tabel transportasi yang baru. Gitu ya. Kita lanjut lagi karena tadi ada negatif gitu ya. Lanjut ke alokasi keempat. Di terus kalau ujian terus gitu ya, di UAS terus ya. Gitu, boleh. Nah, next nah di sini, nah ini ya, alokasi keempat dia udah memenuhi nih M plus N negatif 1 1 2 3 4 5. Nggak perlu menambah epsilon lagi. Gitu ya. Lanjut lagi, tapi dia perubahan alokasi keempat. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi, tambah epsilon. Silakan pilih yang kosnya paling rendah. Gitu. Kalau emang sudah memenuhi, cari yang lebih tingkat, yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya intinya random. Tapi kalau ada beberapa sumber mengatakan cari yang paling kecil. Kayak gitu ya. Terus lanjut seperti itu. Nah, kalau udah memenuhi, berarti nggak perlu nambah epsilon. Nggak perlu memisahkan epsilon. Ya udah memenuhi, karena memenuhi M plus N negatif 1. Next, sel yang kosongnya kita tetapkan jadi X13, X21, X22, X32. Nah, kemudian kita buat jalur tertutup dari keempat sel kosong tersebut. X13 diperoleh negatif 1, X21 diperoleh 16, X22 diperoleh 20, X32 diperoleh 4. Ya. Nah, ini ya. Negatif 12, 16, positif 20, sama dan 4. Nah, masih ada negatif ya di sini ya. X13. Oke, silakan kita lanjutkan perubahan alokasi lagi gitu ya. Nah, tapi kita harus melakukan ini ya, karena kita dimilih yang X313 gitu ya, dimulai dari sini ya. Kita punya siklus, kita pilih negatif
ini gitu ya dengan menjumlahkan dan mengurangi dengan 10. Sehingga diperoleh perubahan tabel transportasi yang terbaru seperti ini. Next, kita lanjut ke perubahan alokasi kelima. Oke, ini perubahan alokasi kelima gitu ya. Karena di sini tidak memenuhi M plus N negatif 1, masih ada 4 gitu ya. Saya misalkan di situ ya, epsilon di sini yang paling kecil ya, cosnya epsilonnya sama dengan 0. Tuh, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita melakukan, berarti kita punya 4 jalur tertutup dimulai dari eh, sel-sel yang kosong, tersebut tadi yang merah ya. Diperoleh X1 nya 4 ya, positif 4, X22-nya 8, X32-nya 4, X33-nya 12. Nah, diperoleh semuanya sudah positif akhirnya ya. Sudah optimum artinya. Oke. Nah, kalau sudah optimum seperti ini, baru kita menentukan biaya transportasi optimumnya. Diperoleh 1.120.000 gitu ya. Jadi epsilonnya dibuat sama dengan 0, sehingga dia tidak terlalu banyak mempengaruhi gitu ya. 0 kali 4 yang jadinya 0 gitu ya. Diperoleh 1.120 dalam satuan 1.000, sehingga diperoleh 1.120.000 rupiah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk kasus degeneration, metode transportasi seimbang yang untuk kasus gitu ya, metode transportasi seimbang, kasus degeneration eh, dengan tahap kedua stepping stone. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Cukup, Ibu. Cukup ya. Semoga bisa dipahami gitu ya. eh, Materi yang udah Ibu berikan hari ini. Jadi kita bahas tentang metode transportasi tidak seimbang, metode transportasi seimbang dengan kasus degeneration, seperti itu. Kalau sudah gitu ya, udah selesai ya untuk kasus transportasi. eh kita akan lanjutkan lagi transportasi juga, tapi lebih ke penugasan gitu ya, Hungarian dengan metode Hungarian di pertemuan berikutnya, gitu ya. Oke, sisi berikutnya ya, pertemuan minggu depan, gitu ya. Bisa nanti digabung juga, gitu ya. Kalau capek malam bisa pagi, gitu ya. Silakan. Tapi digabung aja nggak apa-apa. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, sisanya sinkronus saja ya. Em, Bisa kalian kerjakan gitu ya. Boleh besok pagi juga nggak apa-apa. Sekarang istirahat dulu. Soalnya ada 3 gitu ya. Kalau di kasus ini dia metode transportasi tidak seimbang, ya kan? Silakan. Ya, kalau yang latihan kedua gitu ya, dia juga sama tidak seimbang gitu ya. Ini sudah ada petunjuknya, berarti hanya menggunakan NWC. Terus kemudian kalau modi berapa, terus berikutnya kalau minimum cell cost seperti apa nanti. Ya, Teh, ya. Terus kemudian eh eh latihan ketiga dia transportasinya seimbang gitu ya. Tapi coba dicek lagi apakah dia mengalami degenerasi atau tidak. Kalau memang mengalami degeneration, silakan dikerjakan, tapi dengan metode MODI saja. Kalau ada instruksi, silakan pakai instruksinya. Kalau nggak ada, bebas. Tapi di sini ada instruksinya MODI, pakai MODI. Gitu ya. Terus kemudian kemarin, kalian masih berutang. Kemarin kalian kan cuma mengerjakan 2 soal. Berarti sekarang dibayar hari ini. Gitu ya. Dibayar dengan tugas hari ini. Gitu ya. Pertemuan hari ini. Latihan 1 yang kemarin, itu kan sebenarnya mengalami degenerasi. Ya, bener kan? Degeneration kan? Nah, silakan nanti boleh pilih salah satu, boleh pakai metode MODI ataupun boleh pakai metode stepping stone. Ya, diselesaikan sampai ketemu biaya optimum. Jadi 4 latihannya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Ibu. Cukup ya, artinya 4 ya. Cukup. Ya, 3 soal yang ini plus 1 yang kemarin. Paham? Bebas untuk tahap keduanya. Boleh pakai metode MODI ataupun stepping stone, bebas. Salah satu aja. Ada pertanyaan? Cukup? Ibu mau konfirmasi tadi nomor satunya pilih salah satu aja kan Bu? Nomor satu yang sebelumnya, yang Ini ya, degenerasi dari soal sebelumnya Bu, ini. yang latihan kemarin maksudnya. Oh iya, ha, yang latihan kemarin, iya. Boleh pilih salah satu. Itu kan kemarin Oh, udah pasti kan di generasi kan? Generasi iya ya. Ibu. Jadi kalian boleh pakai metode MODI ataupun stepping stone. Salah satu aja nggak apa-apa. Oke, Ya. terima kasih Bu.
Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk tugas, materi, cukup ya? Saya rasa cukup kayaknya. Bisa dipahami kayaknya. Cukup ya? Hari ini full ya kalian di kampus ya? Atau online? Tidak, Ki. Kalau kelas A, kebetulan hari ini hanya 2 mata kuliah. Jadi yang satu itu dosennya rapat. Jadi kita tidak ada kelas offline. Oke. Kalau kelas B? Tadi kenapa